Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan rekan-rekan semua. Izin pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan memaparkan proyek kelas mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan judul Studi Pendekatan dan Perencanaan Implementasi Digitalisasi pada PT Nusantara Medika Utama dengan metode bisnis model Canvas dan value stream mapping. Pada kesempatan kali ini kami berjumlah 3 orang, yaitu ada Mas Hansem Gunawan, ada Mbak Almira Nabila Ardi, dan juga saya sendiri Alfian Rasafza. Jadi pada pemaparan tugas kelas kali ini, kami akan memaparkan mulai dari pendahuluan, kajian pustaka dan dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk pertama untuk mengenai bab pendahuluan. Jadi latar belakang dari tugas kelas ini adalah dalam era digitalisasi, transformasi teknologi menjadi esensial bagi perusahaan untuk tetap kompetitif digitalisasi dokumen, khususnya melalui implementasi sistem digital, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan aksesibilitas dalam operasi bisnis. Digitalisasi memungkinkan penyimpanan, pengolahan, akses instan terhadap dokumen, seperti perjanjian kerjasama atau kontrak, mengurangi risiko kehilangan dan memfasilitasi kolaborasi. Dengan memanfaatkan teknologi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat hubungan bisnis. Di mana studi kasus yang kami ambil adalah pada PT Nusantara Medika Utama. Ini merupakan salah satu anak perusahaan ya dari holding RS BUMN di bawah Pertamedika IHC. PT Nusantara Medika sendiri sekarang ini mengelola 4 rumah sakit, 6 klinik Pratama Rawat Inap, 9 klinik Pratama Rawat Jalan, dan 3 klinik estetika yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Jadi ini merupakan lingkup area kerja yang sekarang dikelola oleh PT Nusantara Medika Utama. Jadi PT Nusantara Medika Utama merupakan perusahaan yang tengah berkembang. Jadi pada saat ini sesuai dengan slide-nya sebelumnya bahwa mereka telah menangani beberapa lini rumah sakit, perawat inap, klinik Pratama Rawat Jalan, dan juga klinik estetika. Di mana pada saat ini sumber daya manusia atau SDM yang dikelola oleh perusahaan itu berjumlah 1.316 orang, di mana terdiri dari medis sebanyak 98 orang, keperawatan 684, penunjang medis 319, dan non-medis sebanyak 215. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, perusahaan menjalin kerjasama ya dengan berbagai vendor penyedia barang jasa. Kontrak pekerjaan ini biasa disebut dengan PKS atau perjanjian kerjasama yang diterbitkan oleh dan dikelola oleh masing-masing unit, diantaranya PKS kantor pusat, PKS rumah sakit, dan maupun PKS klinik. Sebagai contoh, pada saat ini pada bulan Mei tahun 2024, PKS kantor pusat itu mengelola sekitar 25 PKS berjalan. Dan setiap PKS ini memiliki uraian pekerjaan masing-masing dengan jangka waktu pekerjaan yang berbeda-beda, serta dikelola oleh fungsi-fungsi terkait. Perusahaan menghadapi tantangan yang signifikan dalam pengelolaan administrasi kontrak pekerjaan. Saat ini pengelolaan kontrak masih dilakukan secara manual yang menimbulkan berbagai permasalahan. Proses manual yang diterapkan mencakup pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen fisik yang seringkali berisiko kehilangan atau kerusakan dokumen penting. Proses manual ini tidak hanya memakan waktu yang lama, tapi juga rentan terhadap kesalahan manusia yang dapat berdampak negatif pada kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Makanya perumusan masalah yang dapat kita sampaikan untuk topik ini adalah pengelolaan kontrak yang masih manual dan semakin banyaknya kontrak pekerjaan yang dikelola oleh perusahaan setiap tahunnya, itu perusahaan mengalami berbagai kendala ya seperti kesulitan dalam pencarian dokumen,
risiko kehilangan atau kerusakan dokumen penting, dan rendahnya efisiensi administrasi. Sehingga pertanyaan pertama adalah bagaimana perencanaan atau praktik pengelolaan administrasi kontrak di PT Nusantara Medica Utama. Terus yang kedua, bagaimana alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kontrak di PT Nusantara Medica Utama. Jadi itulah dua pertanyaan kunci terkait dengan permasalahan jawaban yang akan kita cari jawabannya dalam penelitian ini. Dan tujuannya tentu adalah untuk membantu perusahaan dalam mengelola kontrak secara lebih efektif melalui implementasi digitalisasi, administrasi, dan pengarsipan dokumen kontrak. Diharapkan dengan strategi khusus yang dirancang berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan dokumen kontrak. Dan kita berharap bahwa manfaat dari penelitian ini adalah hasil ini perusahaan dapat terbantu dengan adanya digitalisasi administrasi dan pengarsipan dokumen kontrak, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kontrol, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko kehilangan dokumen dan meningkatkan efisiensi administrasi di perusahaan. Jadi itulah rumusan tujuan serta manfaat yang kita harapkan dari penelitian untuk penerapan digitalisasi pada perusahaan PT Nusantara Medica Utama. Kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu mengenai kajian pustaka dan dasar teori. Jadi pertama kami ingin menyampaikan profil perusahaan dari PT Nusantara Medica Utama, di mana sesuai dengan keputusan direksi, yaitu nomor 16 tahun 2023, itu Board of Management dari PT Nusantara Medica Utama terdiri dari 1 direktur. Di BOD-1 ada 2, yaitu ada SEVP operasional dan juga SEVP Business Support. Dan dari beberapa Board of Management ini, fokus untuk fungsi procurement atau pengadaan itu turunan langsung dari SEVP Business Support, di mana itu dipimpin oleh manajer procurement, yaitu BOD-3, dan di bawahnya terdapat asisten manajer procurement serta staf procurement. Jadi memang untuk fungsi pengadaan atau procurement itu sendiri itu langsung berada di bawah BOD-1. Terus dasar teori yang kedua adalah mengenai digitalisasi. Jadi digitalisasi merupakan proses transformasi dan informasi dari bentuk fisik ke bentuk digital dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan. Menurut Loudon tahun 2018, digitalisasi mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dalam format digital. Manfaat dari digitalisasi antara lain efisiensi operasional, aksesibilitas informasi, dan keamanan data. Jadi ini merupakan dasar teori ya mengenai digitalisasi. Jadi diharapkan dengan adanya digitalisasi ini, 3 manfaat ini dapat digapai gitu ya oleh perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai kajian atau dasar teori Business Model Canvas. Jadi BMC atau Business Model Canvas adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Jeff Pickner yang membantu dalam merancang, mendeskripsikan, menilai, dan mengubah model bisnis, di mana terdapat 9 elemen yang pada kerangka kerja BMC, yaitu yang pertama adalah customer segment, itu menentukan kelompok pelanggan atau organisasi yang menjadi target utama bisnis. Yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai, itu merupakan penawaran produk atau layanan yang menciptakan nilai bagi segmen pelanggan. Yang ketiga adalah channels atau saluran,
Itu cara bagaimana perusahaan menjangkau segmen pelanggannya untuk menyampaikan proposisi nilai. Yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Itu jenis hubungan yang ingin dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Yang kelima, revenue stream atau arus pendapatan. Itu pendapatan yang dihasilkan dari setiap segmen pelanggan. Yang keenam, key resource atau sumber daya utama, aset penting yang diperlukan untuk membuat model bisnis bekerja. Yang ketujuh adalah key activity atau aktivitas utama, adalah aktivitas penting yang harus dilakukan untuk menjalankan model bisnis. Yang kedelapan, key partnership atau kemitraan utama, adalah aliansi penting yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis termasuk pemasok dan mitra strategis. Dan yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Itu biaya yang timbul untuk mengoperasikan model bisnis. Selanjutnya adalah value stream mapping atau VSM. Jadi VSM adalah alat manajemen lean yang digunakan untuk menganalisis dan merancang alur kerja yang melibatkan pembuatan dan penyampaian produk atau layanan kepada pelanggan. Beberapa elemen kunci ya, dari VSM atau value stream mapping adalah value stream, yaitu merupakan serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk merancang, memproduksi, dan menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang kedua, current step map. Itulah peta yang menggambarkan alur kerja dan proses saat ini termasuk waktu, langkah-langkah, dan sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, future state map. Itu peta yang menggambarkan alur kerja atau proses yang diinginkan di masa depan setelah perbaikan dilakukan. Yang keempat, Kaizen burst. Simbol yang digunakan untuk menandai area di peta yang membutuhkan perbaikan melalui tindakan Kaizen atau continuous improvement. Yang kelima adalah lead time dan cycle time. Lead time adalah total waktu yang diperlukan untuk memproses satu unit produk dari awal hingga akhir. Sedangkan cycle time adalah waktu yang dihabiskan untuk satu siklus proses kerja. Yang keenam adalah flow, yaitu konsep mengalirkan produk atau layanan melalui proses dengan hambatan minimal untuk meningkatkan efisiensi. Jadi jika tujuan dari analisa value stream mapping adalah untuk mengidentifikasi pemborosan dalam proses, mengukur dan menganalisa aliran nilai dalam proses, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta mengembangkan peta kondisi saat ini, current state map, dan peta kondisi masa depan atau future state map. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Hansen, silakan Mas Hansen. Uh, Oke, pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan tentang metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran mendalam dan rinci mengenai fenomena yang sedang diteliti, yang dalam hal ini mengenai perencanaan bisnis proses digitalisasi administrasi dan pengarsipan kontrak di PT Nusantara Medika Utama. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan dapat digali dan dipaparkan mengenai kondisi persepsi, harapan, kendala, dan kebutuhan perusahaan dari perspektif pengguna terhadap proses bisnis administrasi dan pengarsipan kontrak, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang ada secara mendalam dan merancang solusi yang tepat dan sesuai. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci dan faktual tentang situasi dan atau permasalahan yang ada tanpa mencari hubungan sebab akibat secara sistematis dan akurat termasuk proses, interaksi, dan pengalaman yang terlibat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan forum group discussion atau singkatnya FGD dengan pemilik proses bisnis serta analisa dokumen-dokumen dan peraturan yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini uh, meliputi pembuatan dan analisis BMC atau Business Model Canvas dan Value Stream Mapping atau VSM untuk proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Yang pertama, pembuatan BMC.
Langkah pertamanya adalah mereview dan menganalisa struktur organisasi perusahaan dan memetakan model bisnis saat ini dalam pengelolaan administrasi kontrak. Melakukan identifikasi 9 elemen pada BMC, diantaranya adalah segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan utama, dan struktur biaya. Selanjutnya, melakukan analisa atas 9 elemen yang teridentifikasi untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai model bisnis digitalisasi. Selanjutnya ada analisis value stream mapping. Eh, Meliputi yang pertama adalah menentukan proses bisnis yang akan dianalisa, yaitu administrasi dan pengarsipan kontrak. Melakukan identifikasi semua langkah dalam proses yang ada saat ini, yaitu secara manual, termasuk aktivitas yang menambah nilai dan yang tidak. Mengukur waktu yang dibutuhkan pada setiap langkah dan menentukan area-area yang dapat dioptimalkan. Selanjutnya, merancang proses baru, mapping kondisi untuk yang akan datang, yang lebih efektif dan efisien dalam penerapan digitalisasi dengan rincian proses serta peran yang terlibat. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan dan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapatkan. Data-data tersebut terkait dengan proses bisnis administrasi kontrak didapatkan melalui wawancara dan FGD dengan pemilik proses bisnis serta studi literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan konsep digitalisasi dan penerapan BMC dan VSM. Selanjutnya ada tahap penelitian. Di tahap penelitian ini diawali dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, ada studi literatur, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data, yaitu ada data primer dan sekunder. Selanjutnya ada analisa dan pengelolaan data dengan metode BMC dan VSM. Dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran, dan diakhiri dengan penyusunan laporan. Oke, selanjutnya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dari bisnis model Canvas untuk digitalisasi pengarsipan kontrak. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, BMC ini menggambarkan yang pertama ada di customer segment atau segmen pelanggan. Itu ada pengguna internal, ya diantaranya adalah pegawai di instansi tersebut. Selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai. Itu ada pemodelan bisnis yang lebih terstruktur. Itu untuk membantu dalam menggambarkan secara visual elemen-elemen inti dari model bisnis perusahaan yang terlibat dalam perjanjian kerjasama atau kontrak. Ini termasuk segmen pelanggan, proposisi nilai, kanal distribusi, serta sumber daya kunci yang diperlukan untuk mendukung implementasi digitalisasi. Terus ada identifikasi peluang dan ancaman. Ini tim proyek dapat mengidentifikasi peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen perjanjian dan kontrak, serta mengelola risiko yang terkait dengan digitalisasi seperti keamanan data dan kepatuhan hukum. Selanjutnya ada perancangan solusi digital. Ini untuk membantu dalam memetakan bagaimana perubahan digital akan mempengaruhi setiap aspek model bisnis, seperti bagaimana perjanjian dan kontrak dikelola, ditandatangani, dan dipantau secara elektronik. Selanjutnya ada optimalisasi proses.
Ini memungkinkan evaluasi mendalam terhadap proses bisnis yang ada, yang dapat ditingkatkan melalui digitalisasi. Selanjutnya ada komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Stakeholder internal dan eksternal dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana digitalisasi akan mempengaruhi hubungan mereka dalam konteks perjanjian dan kontrak. Selanjutnya ada channels. Channels ini terdiri dari website digital, yaitu saluran utama yang digunakan untuk menyusun dan menyimpan kontrak. Dan selanjutnya ada email, itu untuk komunikasi dengan pengguna terkait permintaan informasi. Ini kurang lebih sama aja dengan WhatsApp. Selanjutnya ada customer relationship, itu ada IT team. Tim IT ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua infrastruktur teknologi berjalan dengan lancar dan mendukung interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada feedback pengguna, itu feedback dari user merupakan informasi yang berharga yang membantu perusahaan dalam meningkatkan produk atau layanan. Poin selanjutnya ada revenue streams atau arus pendapatan, itu kebetulan untuk bisnis model ini tidak ada arus pendapatannya. Terus selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama. Itu terdiri dari basis data hukum. Basis data hukum itu adalah kumpulan informasi yang mencakup regulasi, peraturan, undang-undang, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan operasi bisnis. Selanjutnya ada infrastruktur IT yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem yang digunakan untuk yang mendukung operasi bisnis. Selanjutnya ada pegawai perusahaan. Itu adalah SDM yang mencakup semua staf dan karyawan yang bekerja dalam instansi termasuk keahlian, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Selanjutnya ada pendanaan internal. Pendanaan internal adalah sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Bisa berupa laba, modalan diinvestasikan, dan sumber daya finansial lainnya. Poin selanjutnya dalam BMC ini adalah key activities atau aktivitas kunci. Terdapat poin pengelolaan dokumen. Pengelolaan dokumen ini mencakup proses mulai dari pembuatan dokumen, pengaturan, dan pengarsipan dokumen-dokumen PKS atau kontrak. Selanjutnya ada pemeliharaan dokumen, melibatkan proses memastikan bahwa dokumen-dokumen yang tersimpan ini tetap mutakhir, relevan, dan terjaga. Selanjutnya ada pemeliharaan web digital. Ini pemeliharaan web digital mencakup aktivitas untuk menjaga situs web perusahaan tetap berfungsi dengan baik, aman, dan up-to-date. Selanjutnya ada sosialisasi, melibatkan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang produk, layanan, atau informasi penting yang disediakan oleh perusahaan. Poin selanjutnya ada key partnership atau kemitraan utama. Poin-poinnya diantaranya adalah pejabat perusahaan. Pejabat perusahaan adalah individu yang memegang posisi penting dalam organisasi dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan strategis terkait proyek. Ada PIC, adalah individu yang bertanggung jawab langsung atas implementasi proyek dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya ada vendor jasa konsultan IT infrastruktur, adalah pihak eksternal yang menyediakan layanan konsultasi dan dukungan teknis untuk proyek digitalisasi. Selanjutnya ada pegawai perusahaan. Pegawai perusahaan adalah individu yang akan menggunakan dan mengelola sistem digitalisasi dokumen dalam kegiatan sehari-hari. Dan selanjutnya ada pihak ketiga atau penyedia jasa. Adalah entitas eksternal yang menyediakan layanan tambahan yang diperlukan untuk mendukung proyek digitalisasi. Selanjutnya ada poin cost structure atau struktur biaya, di mana terdapat biaya investasi perusahaan, biaya pengembangan dan pemeliharaan IT, biaya jasa konsultasi pengembangan web.
Sekian penjelasan dari BMC. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bu Almira. Silakan. Oke, terima kasih Mas Hansen Gunawan. Selanjutnya kita akan masuk pada value stream mapping. Jadi berikut adalah hasil analisis metode value stream mapping. Jadi pada penyusunan digitalisasi dan pengarsipan dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama, value stream mapping ini itu diperlukan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan setiap langkah proses untuk mengukur waktu yang dibutuhkan, langkah-langkah yang akan dilakukan, serta menentukan area-area yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi pemborosan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut merupakan tabel value stream mapping untuk current step map atau untuk proses yang dilakukan pada saat ini, di mana ketika ada order atau proses perintah untuk pembuatan dokumen kontrak kerja yang baru dilanjutkan oleh untuk proses supplier, di mana ini merupakan tahapan-tahapan yang masih dilakukan saat ini, di mana pertama terdapat perintah pembuatan dokumen biasanya berdasarkan dari fungsi pengadaan atau fungsi procurement, dilanjutkan proses dokumen tersebut itu diproses secara manual untuk dibuat atau didraftkan oleh proses legal, dilanjutkan oleh verifikasi dari fungsi legal tersebut untuk dilanjutkan verif ke fungsi corporate secretary, di mana fungsi legal ini berada di bawah fungsi corporate secretary. Selanjutnya setelah itu verifikasi itu dilakukan oleh para pejabat utama untuk dilakukan verifikasi dan pengecekan. Setelah itu dilakukan verifikasi juga untuk oleh pihak ketiga atau vendor yang sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan. Untuk materialnya sendiri, di mana pada saat di current state saat ini masih menggunakan dokumen manual di mana tercetak pada kertas. Dan selanjutnya follow up ini dilakukan oleh sumber daya manusia. Jadi prosesnya masih hanya door to door antar bidang. Dan untuk selanjutnya inventory pengarsipan masih dilakukan secara manual. Dari proses tersebut akan dilakukan proses finalisasi atau penyusunan dokumen dan produk akhirnya berupa dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama yang sudah diverifikasi oleh semua pihak terkait. Dari hasil analisa current step mapping atau proses yang masih dilakukan pada saat ini, tahapan proses manual tersebut itu bisa dilakukan beberapa koreksi untuk menuju proses digitalisasi. Pertama, pengurangan non-value added time atau identifikasi pengurangan waktu tunggu untuk setiap tahap yang berlangsung. Jadi diperlukan otomatisasi dokumen pengumpulan informasi atau dokumen pendukung untuk database awal pada saat proses penyusunan. Dilanjutkan dengan peningkatan kolaborasi di mana implementasi dari digitalisasi itu dapat mempercepat review dari internal dan approval dari manajemen. Dan juga otomasi proses secara penyeluruhan menggunakan sistem manajemen dokumen digital untuk menyusun, merevisi, serta menyetujui kontrak secara lebih efisien. Selanjutnya ini merupakan tabel value stream mapping untuk future state map atau yang akan direncanakan sebagai proses digitalisasi administrasi dari pembuatan dokumen kontrak atau perjanjian. Di mana rincian proses yang pertama pada saat supplier atau pihak penyedia informasi dokumen awal melakukan data tersebut untuk diproses. Setelah itu aliran informasi ini itu akan dilangsungkan disampaikan pada antar departemen yang terkait. Dan flow dari material tersebut, dokumen fisik ini berubah menjadi dokumen elektronik. Jadi dokumen secara fisik ini tetap ada, tapi dilanjutkan secara elektronik setelah proses pembuatan pada web digital. Dan pihak yang akan menggunakan tersebut sebagai customer. Peran-peran yang terlibat di mana pada saat proses supplier ini itu tuh melibatkan tim hukum atau bagian legal dan departemen terkait yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
inventory sendiri ini tuh setiap dokumen yang dibuat, direview, disetujui, dan diarsipkan, fungsi-fungsi terkait itu tuh tetap harus bertanggung jawab untuk mengikuti proses tersebut. Selanjutnya untuk flow of the information, alur informasinya ini untuk satu proses pembuatan ini ketika dilakukan menggunakan digitalisasi akan lebih banyak menggunakan email dan software manajemen dokumen yang sudah tersusun. Untuk flow materialnya sendiri, dokumen fisik dan digital ini berpindah dari satu departemen ke departemen yang lain menggunakan web digital yang sudah disusun. Selanjutnya untuk customer-nya pihak yang menerima hasil akhir dari proses ini, yaitu kontrak yang sudah diarsipkan dan tersedia di web digital tersebut. Jadi untuk proses kegiatannya, inisiasi kontrak itu pertama membutuhkan identifikasi dan diskusi dengan pihak terkait. Selanjutnya pada proses penyusunan kontrak, drafting kontrak dan review awal dilakukan oleh tim legal. Untuk persetujuan kontraknya dilakukan proses diskusi dan negosiasi dengan pejabat dan pihak terkait serta persetujuan akhir ini itu oleh para pejabat yang berwenang. Untuk terkait tanda tangan kontrak, tanda tangan ini bisa dilakukan secara elektronik maupun manual dan tetap dilakukan validasi dan autentifikasi di web digital tersebut. Untuk pengarsipan kontraknya, kita membutuhkan cloud atau penyimpanan dari setelah proses digitalisasi pembuatan kontrak selesai dilanjutkan dengan pengarsipan. Pengelolaan arsip sendiri ini itu penyimpanannya bisa menggunakan cloud atau e-library dalam satu website digital tersebut, serta membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Jadi dari hasil analisa untuk proses perencanaan digitalisasi tersebut, pertama terdapat pengurangan non-value added time. Jadi efisiensi yang paling terlihat itu memang secara waktu, di mana tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk setiap langkah ketika menggunakan web digital, di mana notifikasi dari aplikasi atau web digital tersebut itu sudah terintegrasi dengan sistem. Lalu selanjutnya terdapat peningkatan kolaborasi, di mana implementasi kolaborasi ini tuh secara real time. Lalu untuk otomatisasi lebih lanjut dari web digital tersebut bisa dikembangkan menggunakan teknologi AI atau machine learning untuk analisis data hukum dari database yang sudah ada untuk guna mempercepat proses penyusunan serta review kontrak. Terakhir, diperlukan untuk pelatihan pengguna, di mana pelatihan yang komprehensif jelas lebih memberikan masukan kepada user yang akan menggunakan, serta memastikan mereka dapat memanfaatkan semua fitur yang tersedia setelah berjalan secara efektif. Dengan mengimplementasikan hasil analisis ini, kemungkinan perusahaan dapat jauh lebih mengurangi time step ketika proses itu masih dilakukan secara manual. Selanjutnya analisis implikasi manajerial. Jadi implikasi utama dalam melakukan perencanaan digital sistem untuk penyusunan dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama ini itu harus memperhatikan beberapa poin oleh manajemen. Yang pertama peningkatan efisiensi operasional. Jelas terjadi pengurangan waktu proses ketika digitalisasi ini tuh dilakukan. Jadi otomatisasi tugas ini itu akan terjadi secara berulang. Selanjutnya terdapat pengurangan biaya operasional. Jelas yang paling terlihat secara material ketika proses digitalisasi ini itu berjalan, penghematan biaya kertas serta penyimpanan secara inventory jauh lebih berkurang serta terdapat pengurangan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, terdapat peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Jadi ketika ada sistem audit atau di audit digital trail, sistem digital ini tuh memungkinkan pelacakan setiap perubahan yang dilakukan pada dokumen. Jadi dapat meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan proses audit. Selanjutnya akses itu menjadi terpusat di mana dengan adanya
web digital ini, penyimpanan semua dokumen dapat diakses dari satu lokasi terpusat sehingga memudahkan pengawasan serta pemantauan dokumen tersebut. Yang keempat, terdapat peningkatan keamanan. Jadi keamanan data setelah adanya sistem digital ini dapat dilengkapi dengan protokol yang keamanan yang cukup kuat, termasuk penambahan enkripsi serta kontrol akses, sehingga dapat mengurangi resiko kebocoran data. Sekali, Selanjutnya terdapat kepatuhan regulasi, di mana sistem digital pasti dapat memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Sehingga fitur seperti pengingat otomatis untuk pembaruan dan peninjauan itu dapat dilakukan secara otomatis. Yang kelima, terdapat peningkatan kolaborasi dan komunikasi, di mana kolaborasi real time ini memungkinkan seluruh pihak yang terlibat dapat memantau secara langsung proses dokumen yang berjalan. Selain itu terdapat pengurangan silo informasi dan dari proses digitalisasi ini itu dapat memudahkan berbagi informasi dan mengurangi miscommunication. Yang keenam, terdapat pengembangan kapasitas dan keterampilan karyawan, di mana pelatihan dan peningkatan keterampilan terjadi ketika mereka beradaptasi dengan sistem digitalisasi ini. Yang ketujuh, terdapat pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana data analitik dari sistem digital ini tuh kan menyediakan data yang dapat membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan, dan juga laporan dan pemantauan yang jauh lebih terpusat dan real time. Selanjutnya kita masuk pada bagian akhir. Kita akan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam menerapkan digitalisasi, pengelolaan administrasi dan pengarsipan kontrak untuk PT Nusantara Medica Utama merupakan langkah yang cukup strategis, di mana efisiensi dan efektivitas untuk perusahaan membuat alur kerja yang jauh lebih terstruktur ketika menggunakan teknologi digital ini. Jadi memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses pembuatan kontrak ini menjadi lebih cepat, akurat, dan aman. Sehingga nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan, di mana pertama ketika kita melakukan analisa bisnis model Canvas, terdapat gambaran praktek pengelolaan administrasi pengarsipan kontrak yang jauh lebih baik ketika penggunaan teknologi digital ini dimulai. Jadi beberapa digital proses, otomatisasi, kolaborasi online, serta efek setelah digitalisasi ini ada, keamanan data itu juga lebih aman dan juga terbantu dengan up to date terkait regulasi. Yang kedua, hasil analisa value stream mapping, di mana rancangan tahapan proses digitalisasi dari current step map itu memperlihatkan keadaan nyata proses bisnis yang ada, dan juga setelah itu sebagai dasar ketika future step map dibuat, sehingga dapat mengurangi non value added time dan peningkatan kolaborasi agar proses penyusunan dokumen tersebut berjalan lebih efektif dan efisien. Berikut beberapa alasan mengapa digitalisasi itu merupakan sebuah langkah yang strategis dan bijak. Yang pertama, terdapat efisiensi. Jadi digitalisasi mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyusun, menyetujui, dan mendistribusikan kontrak tersebut. Yang kedua, terdapat akurasi untuk mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, terdapat aksesibilitas. Jadi memungkinkan akses lebih mudah kepada dokumen tersebut dari mana saja dan kapan saja. Yang kelima, terdapat penghematan biaya. Dan juga yang terakhir, transparansi. Jadi memungkinkan pelacakan yang lebih baik dan juga membantu proses audit. Selanjutnya, untuk saran akan dilanjutkan oleh Mas Alfi. Ya, baik. Terkait dengan bagian dari saran, dari hasil yang penelitian yang telah kami lakukan adalah, pertama adalah melaksanakan optimalisasi sistem integrasi. Itu untuk meningkatkan integrasi antara berbagai sistem manajemen, dokumen, dan e-library atau website untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan efisien.
Yang kedua adalah pelatihan dan peningkatan keterampilan, yaitu untuk memberikan pelatihan yang komprehensif kepada staf untuk memastikan mereka mampu memanfaatkan semua fitur ya sistem digital secara efektif. Jadi ya kayak menyelenggarakan sesi pelatihan rutin dan buat panduan pengguna yang jelas dan terperinci. Yang ketiga adalah penerapan teknologi AI. Ini untuk mengimplementasikan teknologi augmented AI untuk analisis data hukum dan penyusunan kontrak yang lebih kompleks guna meningkatkan akurasi dan efisiensi. Tindakannya dan terakhir adalah integrasikan modul AI untuk memproses data dari library dan memberikan rekomendasi otomatis dalam penyusunan kontrak. Yang keempat adalah itu penggunaan fitur kolaborasi real time. Jadi ini untuk memanfaatkan fitur kolaborasi real time untuk memfasilitasi komunikasi langsung selama review dan revisi kontrak. Jadi tindakannya antara lain adalah integrasikan alat kolaboratif seperti chat atau video conference ya ke dalam platform untuk mempercepat proses diskusi dan juga persetujuan. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi berkala, di mana kita bisa menerapkan atau menetapkan ya KPI atau Key Performance Indicator dan melakukan review kinerja setiap 3 bulan untuk memastikan sistem berfungsi secara optimal. Terus selanjutnya adalah peningkatan keamanan data, di mana kita bisa memastikan bahwa semua data yang dikelola dalam sistem digital dilindungi dengan baik dan untuk menghindari kebocoran informasi atau akses tidak sah. Ini dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat, termasuk inskripsi data dan autentikasi multifaktor. Jadi diharapkan dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut di atas, diharapkan perusahaan dapat lebih jauh meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi dan pengarsipan kontrak dengan digitalisasi ini, serta memastikan bahwa sistem digital yang digunakan memberikan nilai maksimal bagi perusahaan. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami untuk studi kasus di perusahaan ini. Dan kami berharap dengan penerapan teknik digitalisasi ini baik dalam proses administrasi maupun pengarsipan dokumen kontrak dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri. Baik, mungkin demikian. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.